Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala azza min qailin fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullah jami'an. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, senantiasa kalimat syukur hamdalah tadi menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Kalimat syukur hamdalah terus terucap setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga dengan izin, pertolongan dan takdir Allah Rabbil Izzah, di siang hari berbahagia ini kita bisa kembali memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Sejenak kita meninggalkan aktivitas duniawi kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah menerima amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khutbah yang pertama ini khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah. Bersama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbil Izzah. Ketakwaan yang selalu membawa kita untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketakwaan yang pada akhirnya menjadikan kita takut kepada Allah baik dalam keramaian atau kesendirian. Ketakwaan yang menjadikan kita berjalan di atas koridor syariat yang benar. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Setiap kita ketika akan melangkah tentu sangat berhati-hati dalam langkahnya, takut terjatuh ataupun terpeleset ataupun tergelincir. Namun pernahkah kita berpikir, bila langkah kita saja kita khawatir tergelincir ataupun terjatuh, pernahkah kita membayangkan dalam benak pikiran kita bagaimana upaya kita agar hati kita ini tidak tergelincir dan tidak dipalingkan Allah dari kebenaran kepada kebatilan, dari kebaikan kepada keburukan, dari hidayah taufik kepada hal yang menyesatkan. Waliyadzubillah. Begitu besar perkara masalah al-khawfu minaz zaygh, kekhawatiran dari ketergelinciran. Sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu di antara sekian banyak sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan dari beliau SAW hadis.
Dalam sebuah kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi mengisahkan sebuah riwayat ini dari jalur Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Dia berkata, kana min du'ai Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di antara doa yang pernah dilantunkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an azniya au a'mala bi kabiratin fil Islam. Doa indah yang sempat dimohonkan, dipanjatkan dan dimintakan oleh beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, memohon perlindunganmu. Lindungilah aku, bentengilah aku, selamatkanlah aku, an azniya, agar jangan sampai aku terjatuh dalam perbuatan zina. Au an a'mala bi kabiratin fil Islam. Yang kedua, lindungilah aku agar jangan sampai aku berbuat perbuatan dosa besar dalam pandangan Islam. Mendengar doa yang beliau lantunkan, doa yang beliau mintakan dan mohonkan kepada Allah, sahabat spontan bertanya kepada beliau dan mengomentari lantunan doa beliau dengan mengatakan, wa misluka ir'u bihada wa yakhafu. Wahai Abu Hurairah, orang sepertimu, orang sekaliber Anda berdoa seperti itu dan mengkhawatirkan dua hal tadi. Subhanallah. Barangkali menurut orang sebagian kita itu hal yang mungkin mustahil kita lakukan. Tapi yang harus kita ingat, siapa di antara kita yang berani mengklaim dirinya maksum dari kesalahan, dari dosa, wabil khusus terlebih lagi dari ketergelinciran. Sahabat menambahkan kepada Abu Hurairah, setelah mereka mengatakan, seperti engkau ya Abu Hurairah, sekaliber Anda, yang tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi yang mengingkari keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya, dan kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka mengatakan, misluka yad'u bihadza wa yakhafuhu. Orang sepertimu berdoa seperti itu dan mengkhawatirkan perbuatan zina dan dosa besar. Kata mereka, faqad balaghta min as-sinni ma balaghta. Kata sahabat, alasan kami mengatakan demikian, engkau ya Abu Hurairah secara usia mustahil. Secara usia mustahil engkau terjebak dalam perzinahan dan dosa besar. Yang kedua kata mereka, uang qata'at anka syahwat, dan mustahil orang seusiamu yang sudah senja, syahwatmu telah terputus. Lalu yang ketiga, wa syafahtan nabiyya, dan engkau wahai Abu Hurairah sudah berguru dengan Nabi Muhammad SAW, langsung berguru mendampingi beliau SAW. Yang keempat, wa bay'atahu, dan engkau membaiat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, wa akhadta anhu, dan engkau sudah banyak mengambil pelajaran, hikmah dan ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Simak jawaban singkat dari Abu Hurairah. Semua pujian yang disampaikan para sahabat tidak ada yang mengingkari. Beliau lanjut usia, ya, umur sudah tua, syahwat sudah melemah, pernah bersama Nabi dan mendampingi Nabi dan membaiat Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan singkat mengatakan kepada para sahabatnya, wa ma yu'amminuni wa iblisu hayyun. Siapa yang bisa memberikan jaminan keamanan untukku? Siapa di antara kalian yang bisa mengatakan saya sudah aman, sementara iblis
masih hidup. Poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat wa ma yu'amminuni. Siapa yang bisa menjamin aku bertahan di atas kesolehan, ketakwaan, keistiqomahan, dan akhlak yang mulia, sementara tantangan kita masih besar. Apa itu? Wa iblis hayyun. Dan iblis masih hidup. Iblis ketika diusir oleh Allah Rabbul Izzah dari surganya, meminta kepada Allah permintaan. Apa itu? Panjangkan umurku ya Allah sampai kelak hari kiamat. Dan Allah kabulkan permintaannya. Cukup sampai sini? Belum. Iblis mengatakan, saya akan datangi hamba-hambamu, saya akan ganggu seluruh hamba-hambamu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau wahai Allah tidak akan mendapati hamba-hambamu pandai bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Sadarkah diri kita, beliau sahabat Nabi yang mulia, yang juga sudah dijamin surga, masih mengkhawatirkan atas dirinya ketergelinciran, terperosok dalam jurang kesesatan, bahkan perbuatan yang nista. Dia hanya menyebut dua hal: memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan zina, karena zina ini sangat sulit dihindari, sehingga Allah mengatakan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan pernah kalian mendekati zina. Subhanallah, mendekati saja Allah sudah mengingatkan kita. Segala sarana yang pada akhirnya mengantarkan seorang hamba kepada zina, maka itu haram hukumnya. Allah yang menciptakan kita Maha tahu. Pintu-pintu yang pada akhirnya menyengsarakan kita, mencelakakan kita, sudah Allah tutup. Cukup bagi Allah mengatakan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan pernah sekali-kali kalian mendekati zina. Dan jangan bermain-main dengan segala sarana yang mengantarkan kita pada perzinaan. Rekam terus ketika Nabi kita pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kutibat ibni Adam nasibun zina. Sudah ditulis, kutibat, sudah tercatat dan ditentukan oleh Allah Rabbul Izzah, setiap anak Adam berpotensi mendapat perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Wa huwa yudriku dzalika wala mahalata. Setiap orang di antara kita akan berhadapan dengan hal itu, segala potensi yang mengarah kepada perzinaan. Beliau mengatakan, kedua mata zinanya dengan melihat, kedua telinga dengan mendengar, tangan dengan meraba, kaki dengan melangkah. Fal qalbu yatamanna, hati berangan-angan membisikkan hal yang mengarah pada zina. Wal lisanu yantiq, dan lisan akan mengucapkannya. Yang tersisa kehormatan kita, kemaluannya. Yusaddiqu ayukadzibu, apakah membenarkan, mendukung atau tidak. Subhanallah. Dan beliau menyebut doa yang kedua, perlindungannya dari dosa besar. Secara umum, dosa besar adalah perbuatan dosa yang bila hamba melakukannya mendapatkan laknat dari Allah di dunia wal akhirah, dan ancaman siksa dan azab neraka jahanam. Sebuah permintaan yang indah yang dimohonkan dan dimintakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang jelas-jelas beliau sudah mendapat jaminan surga. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keimanan kita, ketakwaan kita, dan ilmu kita? Kita lebih wajib memohon kepada Allah agar diselamatkan dari dua hal tadi yang jelas-jelas menyengsarakan kita di dunia wal akhirah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal ketika mendengar Nabi terus mengulang-ulang doa dalam sujudnya, dalam banyak zikir dan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang doa itu sempat ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, ma aksara du'aaka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, terlalu sering kau ulang doa itu. Mengapa Rasulullah? Kata Rasulullah, Ummu Salamah, Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu, yang sekarang dan akan datang. Nabi dijamin surga. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, tidak ada hati manusia di muka bumi ini melainkan dalam kendali genggaman dua jari di antara jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha, yang Allah akan memutarbalikkan hati hambanya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Faman syaa aqama, yang Allah kehendaki baik akan dibimbing dalam kebaikan. Wa man syaa azara, dan yang Allah kehendaki dia tersesat maka akan palingkan dia sejauh-jauhnya. Waliyadzubillah. Mu'adz bin Jabal mendengar hal itu, dia berdoa dengan mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mu'adz tersentak mendengar ungkapan Nabi, langsung dia baca doa yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan engkau palingkan kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berkenan memberi kami hidayah dan petunjuk, ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan untuk kami darimu, ya Allah, rahmat, cinta dan kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, engkau zat yang maha memberi. Pada akhirnya mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah Al-Izzah mengabulkan doa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'aiban illa satarta wa la 'asiran illa yassarta wa la maridan illa shafaita wa la maytan illa rahimta wa la dhalan illa hadaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا ورخاء
وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد أئمتنا للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، وارزقهم يا ربنا بطانة صالحة تعينهم على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.